Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil al-mab'ad. Baik, adik-adik semua, hari ini kita melanjutkan materi kitab Matan Nubuwah wa Takrib ya. Nah, di kitab kalian yang sudah megang kitabnya yang biru ada di halaman 46 ya. Nanti yang akan kita baca ini Faslun wa sholatul jama'ati ya. Nah, kitab yang kalian pegang itu yang biru itu adalah kitab syarah ya, syarah dari Matan Nubuwah wa Takrib ya, namanya Fathul Qorib syarahnya. Kalau yang di atas garis ya itu matannya, itu yang sama dengan ini. Tapi kalau yang di bawah garis itu syarahnya, ya, itu penjelasan lengkapnya. Gitu. Mau dimaknain yang bagian atas, boleh silahkan. Mau dimaknain yang bagian bawah, kan itu ada tuh dalam kurung. Nah itu redaksi atasnya itu di situ, ada di kurung itu. Mau dimaknain yang bawah juga nggak apa-apa, bebas. Yang penting memaknain. Ya. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau main Gimana? Kalau main di buku tulis boleh nggak, Tat? Maknanya di buku tulis. Lah apa gunanya ada kitab kalau nggak dicoret-coret di kitabnya? Ya gitu. Nah, jadi kitabnya latihan ya, kalau nggak biasa latihan biar terbiasa nyoret memaknai di kitab ya. Nanti lama-lama terbiasa. Awalnya nggak biasa. Gitu ya. Gitu. Di buku tulisnya buat nyatet mind mapping saja. Gitu. Kalau makna di kitabnya ya. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa sholatul jama'ati sunnatun muakkadatun ya. Wa 'alal ma'mumi ayyan wiya al-imama dunal imami. Oke. Faslun ini adalah satu pasal. Faslun ini adalah satu pasal. Wa sholatul jama'ati, bahwa sholat jamaah. Sholatul jama'ati, bahwa sholat jamaah. Sunnatun itu sunnah. Sunnatun itu sunnah. Muakkadatun yang dikuatkan. Muakkadatun yang dikuatkan. Wa 'alal ma'mumi, dan itu bagi makmum. Wa 'alal ma'mumi, dan itu bagi makmum. An yanwiya, hendaknya niat siapa makmum, hendaknya niat siapa makmum, al-i'timama, untuk mengikuti ya. Al-i'timama, untuk mengikuti. Dunal imami, bukan imam. Dunal imami, bukan imam. Wa yajuzu. Bisa diulang. Ya. Apa tadi? Bukan imam. Bukan imam. Ya, bukan sebagai imam atau bukan imam gitu. Ya, bukan. Bukan imam. Ya.
Wa yajuzu dan boleh. Wa yajuzu dan boleh. An ya'tamma apa hendaknya makmum. An ya'tamma apa hendaknya makmum. Al-hurru siapa orang merdeka. Al-hurru siapa orang merdeka. Bil abdi dengan hamba atau budak ya. Bil abdi dengan budak. Bil abdi dengan budak. Wal baligu dan orang balik. Wal baligu dan orang balik. Bil murahiki dengan orang yang hampir balik. Bil murahiki dengan orang yang hampir balik. Wala tasihhu dan tidak sah. Wala tasihhu dan tidak sah. Qudwatu rajulin apa makmumnya lelaki. Qudwatu rajulin apa makmumnya lelaki. Bimra'atin dengan perempuan. Bimra'atin dengan perempuan. Wala qari'in dan tidak sah orang yang bisa baca. Dan tidak sah orang yang bisa baca. Bi ummiyin dengan Yang apa Ustaz? wala qari'in dan Yang tidak bisa apa sah yang tidak bisa? orang yang bisa baca ya, yang bisa baca. Bi ummiyin dengan orang yang tidak bisa baca. Ya, kebalikannya, bi ummiyin dengan orang yang tidak bisa baca. Atau buta aksara ya, dengan orang yang buta aksara. Wa ayyu maudhi'in bahwa semua tempat ya. Wa ayyu maudhi'in bahwa semua tempat. Sholla yang sholat siapa orang. Sholla yang sholat siapa orang. Fil masjidi di masjid ya. Fil masjidi di masjid. Bi sholatil imami dengan sholatnya imam. Bi sholatil imami dengan sholatnya imam. Fihi di dalam masjid. Fihi di dalam masjid. Wahwa bahwa makmum ya. Bahwa makmum. Alimun itu mengetahui. Bisolatihi dengan sholatnya imam. Bisolatihi dengan sholatnya imam.
ajza'ahu ya, ajza'ahu maka mencukupi apa tempat, ajza'ahu maka mencukupi apa tempat bagi makmum ya, ajza'ahu maka mencukupi apa tempat bagi makmum. Malam yataqaddam, malam yataqaddam selama tidak mendahului, malam yataqaddam selama tidak mendahului siapa makmum, malam yataqaddam selama tidak mendahului siapa makmum, alaihi atas imam, alaihi atas imam. Jadi bisa diulang selama tidak mendahului. Malam yataqaddam selama tidak mendahului siapa makmum, alaihi atas imam, alaihi atas imam. Wa in sholla, wa in sholla dan jika sholat siapa imam, wa in sholla dan jika sholat siapa imam, fil masjidi di dalam masjid, fil masjidi di dalam masjid, wal makmumu sementara makmum, wal makmumu sementara makmum, kharijal masjidi atau kharijul masjidi juga boleh, kharijul masjidi itu di luar masjid, kharijul masjidi itu di luar masjid, qoriban ya, qoriban dalam keadaan dekat, qoriban dalam keadaan dekat, minhu dari imam, minhu dari imam, wahwa dan bahwa makmum, wahwa dan bahwa makmum, alimun, alimun itu mengetahui, alimun itu mengetahui, bisolatihi dengan solatnya imam, bisolatihi dengan solatnya imam, wala haila, wala haila dan tidak ada penghalang, wala haila dan tidak ada penghalang, gunaka di sana, gunaka di sana, jaza ya, jaza maka boleh siapa makmum, jaza maka boleh siapa makmum, jaza maka boleh siapa makmum. Baik, saya jelaskan ya. Oke, ini kita membahas tentang masalah imam dan makmum ya. Kita membahas tentang sholat jamaah. Sholat jamaah itu di hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Ya, sunnah muakkadah itu sunnah yang hampir mendekati wajib gitu, karena dikuatkan, sangat dianjurkan ya oleh Nabi. Makanya kalian sebisa mungkin itu sholat jamaah gitu ya, karena perbandingannya kan jauh tuh, 1:27. Masa milih yang 27 kan, masa milih yang 1 ya. Pastinya ya kalau orang yang
normal ya, orang yang hitung-hitungan ya, milihnya yang 27 lah, masa milih satu ya gitu. Nah, itu sholat jamaah. Nah, bagaimana orang itu dapat disebut dengan jamaah gitu? Apakah semua orang, misalnya kita sholat ya di sini makmumnya ke Arab ya, ke Mekah gitu, itu disebut jamaah enggak misalnya? Nah, itu ada aturannya gitu. Nah, ada beberapa aturan. Misalnya nih, dalam hal sholat jamaah, makmum itu wajib berniat ya. Niat apa? Niat makmum. Makanya kalian sholli fardhu dhuhri misalnya ya, arba rakaatin mustaqbil kiblati adaan makmuman ya, itu ya, makmum, niat makmum itu kalau makmum dia wajib ya, makmum itu wajib berniat. Tapi kalau imam itu tidak wajib gitu. Misalnya nih, kalian makmum masbuk gitu ya, depannya ada orang, kalian nggak nepok misalnya, nggak nepok pundaknya, dia kan nggak tahu tuh kalau dijadiin imam, itu nggak apa-apa, karena yang wajib niat adalah si makmum ya, sedangkan imam itu tidak wajib. Jadi meskipun dia nggak tahu ya kalian makmum itu boleh gitu. Cuman nanti kalian bisa jadi ada hal yang nggak pas, misalnya nih, karena dia nggak tahu gitu ya, merasa dia sholat sendiri, kemudian baca surat panjang gitu ya, salah sendiri, nggak ngasih tahu gitu. Seandainya ngasih tahu, nepok pundak kan, yang dibaca nggak panjang-panjang gitu. Atau misalnya bacaannya itu nggak dikerasin, kenapa? Karena merasa nggak ada yang makmum ya, gara-gara nggak nepok pundak gitu. Jadinya nggak tahu kalau sudah rukuk, sudah sujud, gara-gara dia merasa nggak diikutin, nggak dimakmumin. Nah itu ya, jadi bagi makmum wajib niat, tapi bagi imam tidak wajib gitu. Tapi kalau memang dari awal sudah tahu ya, niat saja, niat sebagai imam biar jelas. Kemudian dalam berjamaah juga ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Misalnya nih ya, orang merdeka makmum kepada budak ya, misalnya bos misalnya ya, makmum kepada pembantu, boleh nggak? Boleh kalau seperti itu, silahkan ya, selama dia sama laki gitu ya. Yang nggak boleh itu kalau laki makmumnya ke perempuan, itu nggak boleh. Kalau laki itu bisa menjadi imam bagi laki dan perempuan, tapi kalau perempuan hanya boleh untuk perempuan ya. Jadi kalau orang merdeka makmum kepada budak, atau bos majikan makmum kepada pembantunya, boleh ya, dibolehkan. Begitu juga orang yang balik dengan orang yang mumazis atau hendak hampir balik, misalnya udah umur 13 tahun 14 tahun ya, kemudian bapaknya makmum kepada dia, selama bacaannya bagus, rukunnya dia bisa ya, dia memahami sholat, maka boleh, silahkan. Yang nggak boleh itu laki ke perempuan, tadi saya katakan itu nggak boleh. Kemudian orang yang ahli baca, yang bisa baca kepada orang yang nggak bisa baca atau buta aksara. Misalnya dia belum bisa baca Al-Fatihah, kemudian kita bisa, kita ngomong kepadanya, itu nggak boleh, jangan ya gitu. Justru sebaliknya, kita yang sudah bisa baca ya itu ke depan gitu, menjadi imam ya, begitu. Oke, kemudian ya, ini hubungannya dengan berjarak ya. Ini maksudnya bukan berjarak dalam hal COVID ya, corona, bukan ya. Maksudnya adalah jamaah, berjamaah. Umumnya orang jamaah itu kan di belakang imam ya. Ada imam, kemudian di belakangnya itu jamaahnya atau makmumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya nih imam ada di shaf pertama? Ya, kalau di Masjid Darus Sunnah misalnya, di Munir Salamah, imamnya ada di posisi imam misalnya, di depan, paling depan, atau di shaf pertama. Makmumnya ada di paling belakang, shaf paling belakang, tapi masih di dalam. Nah, bagaimana? Boleh nggak seperti itu? Boleh, ya tetap dibolehkan. Bisa jadi imamnya juga nggak tahu bahkan kalau dia sudah dijadiin imam. Itu tetap boleh, karena kan tadi tidak ada syarat. Yang wajib berniat kan makmumnya. Maka boleh kalau seperti itu, selama masih dalam lingkup masjid
Ya. Bagaimana kalau di luar masjid? Ya, dan kayak tadi contohnya, ya, dia di luar masjid, misalnya nih, kayak di rumah, misalnya ada imamnya ada di saf pertama atau di saf di tempat imam, makmumnya ada di teras masjid, ya. Nah itu boleh nggak, ya? Selama dia tahu gerak-geriknya imam, ya. Kalau baca malam berarti ya dengar suaranya, maka dibolehkan, silakan kalau seperti itu. Yang penting dia mengetahui, ya, kecuali kalau nggak mengetahui. Nah itu kan selama dia masih dekat, itu dihitung dekat. Beda halnya kalau jauh, misalnya imamnya ada di Munirang Salamah, makmumnya ada di Pokyos misalnya, ya, meskipun pakai speaker, ya, itu kan kejauhan, maka nggak boleh, kan nggak tahu, nggak kelihatan gerak-geriknya, gitu. Atau tadi saya katakan misalnya imamnya ada di Makkah, ya, makmumnya ada di sini, itu nggak boleh, gitu, karena kejauhan. Yang boleh itu kalau masih posisi dekat, ya. Nah itu cara bermakmum, ya, cara bermakmum itu seperti itu. Nah dengan begini maka kalian harus tahu gitu bagaimana cara bermakmum. Itu termasuk jika misalnya makmumnya itu kita salah makmum, misalnya salah makmum itu gimana? Misalnya imamnya itu sebenarnya sholat sunnah gitu, sholat sunnah ba'diyah zuhur, kita yang baru datang nggak tahu, dikira sholat zuhur, akhirnya asal makmum aja gitu, boleh nggak? Rest area itu. Ya, Yang di silakan. rest area. Nah, gitu ya, seperti itu, ya. Oke, sampai di sini